Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini kita akan membahas masih tentang seputar politik Indonesia. Hari ini kita masih dalam suasana Idul Fitri ya. Ya kalau kita lihat semuanya bersukaria, bersukacita atas berhasilnya ya, istilahnya berhasilnya mengalahkan berbagai godaan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita pada bulan Ramadan kemarin dapat diterima dan mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Oke, malam hari ini kita akan membahas bukan tentang Prabowo ya. Bukan tentang kemenangan Prabowo. Setelah 3 kali nyapres, 15 tahun menanti dia baru berhasil jadi presiden. Tapi itu bukan berita bagusnya. Berita yang lebih baik, lebih bagus dan lebih besar adalah tentang dinasti Jokowi. Menarik memang ini. Kita akan membahas tentang dinasti Jokowi. Jadi Jokowi ini ya merupakan figur yang dapat dikatakan dalam karir politiknya ini cukup melesat ya dan cepat. Karena apa? Karena kalau kita lihat bagaimana Jokowi ini mampu memberikan pengaruh besar dalam setiap segmen kehidupan maupun memberikan pengaruh besar di Indonesia termasuk dalam institusi-institusi pemerintahan. Kalau kita lihat Jokowi ini padahal baru bergabung dengan PDI Perjuangan itu tahun 2004. 10 tahun dari situ dia menjadi presiden. Dan sejak dia menjadi presiden selama 10 tahun atau 2 periode, dia sudah bisa menempatkan orang-orangnya dan tentu keluarganya di dalamnya. Kita bisa lihat bagaimana Jokowi ini mampu menempatkan adik iparnya di Mahkamah Konstitusi, anaknya menjadi wali kota dan mencalonkan wakil presiden, lalu juga anaknya yang bungsu itu menjadi ketua partai dan juga menantunya menjadi wali kota Medan dan kemungkinan akan maju di pilkada, usut punya usut sih kayak gitu, pilkada Sumatera Utara. Nah, Jokowi kalau kita lihat ya, bisa kita lihat dari track recordnya itu dapat dijadikan seorang figur yang berpengaruh, tokoh atau figur yang inspiratif bagi dinasti politik ya, praktik dinasti politik, tapi itu figur bagi praktik dinasti politik, gambaran dinasti politik yang ada di Indonesia. Nah, menurut Yos Kenawas ya dalam tesisnya itu, dalam penelitiannya tahun 2020. Jadi di Indonesia itu ada 202 dinasti politik di Indonesia dan yang berhasil itu 117 berhasil menang ya. Jadi artinya tren dinasti politik ini akan terus meningkat grafiknya. Padahal kalau kita lihat Indonesia ini ya adalah negara demokrasi, salah satu negara demokrasi yang maju ya dalam hal demokrasi. Apalagi hari ini abad 21. Tetapi kok praktik feodalisme semacam dinasti politik masih bisa hidup. Ini kan menarik sekali ya gitu. Nah, juga kalau kita lihat ada faktor-faktor penting ya. Ada faktor-faktor penting kenapa dinasti politik ini bisa berjalan di Indonesia begitu lancar tanpa ada hambatan. Ternyata hubungan darah itu menjadi faktor penting ya. Jadi ternyata ya hubungan darah, hubungan sedara ini lebih kental daripada sistem politik di Indonesia gitu. Nah, politik dinasti bisa dicapai dengan memanfaatkan berbagai instrumen demokrasi, berbagai institusi atau lembaga demokrasi gitu. Namun yang lebih penting dari itu salah satunya adalah media. Media ini adalah salah satu penunjang ya. Salah satu penunjang terciptanya sebuah dinasti politik. Karena media hari ini menempati tempat yang strategis
Ya, apalagi di era sekarang, era digitalisasi. Jadi media ini merupakan instrumen yang paling penting ya dalam terciptanya dinasti politik gitu. Nah, kalau kita lihat ya, sumbangsih dari media, sumbangsih media ini cukup besar gitu. Pertanyaannya gitu, bagaimana dan kenapa media begitu penting dan mendapatkan tempat dan peran yang sangat signifikan dalam praktik dinasti politik. Itu yang tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita gitu ya. Nah, dinasti politik ini sangat menguntungkan karir dari anggota keluarga dinasti politik itu sendiri. Nah, jadi sangat menguntungkan karena memang anggota keluarga dari dinasti politik ini mendapatkan 3 hal, apalagi dengan adanya media. Nah, 3 hal penting ini dalam dinasti politik ya, itu menjadi 3 hal yang paling menguntungkan jika lahir dalam anggota keluarga dinasti politik. Yang pertama, literasi politik. Karena apa? Karena pentingnya literasi politik ini bisa dirasakan ketika kita lahir dalam keluarga politisi, apalagi keluarga dinasti politik. Intensitas diskusi dan juga intensitas berbagai hal yang berkaitan dengan politik itu bisa kita dapatkan karena kita berada dalam lingkungan yang tepat, yaitu dinasti politik. Itu. Yang kedua, hal penting yang kedua itu adalah akses terhadap sumber daya politik, sumber daya dinasti politik, akses pada kekuasaan, akses pada modal. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang penting dalam terciptanya dinasti politik. Jadi kalau kita keluarga yang miskin-miskin, yang kere-kere ini memimpikan sebuah dinasti politik dan kita ada di dalamnya, itu cuma mimpi. Jadi hal yang terpenting kedua itu adalah akses ya. Akses terhadap sumber daya politik, sumber daya modal, sumber daya dinasti politik, dan akses terhadap sumber daya kekuasaan. Dan yang ketiga adalah name brand ya. Name brand. Jadi ketika kita lahir di keluarga terah, seperti contoh keluarga terah Pak Harto, keluarga terah SBY, keluarga terah Jokowi, kita mendapatkan name brand di situ dan itu sangat menguntungkan kita. Itu sangat sekali menguntungkan kita karena dengan brand ini kita bisa ikut besar juga. Karena segala sesuatu yang berkaitan contoh dengan Jokowi, anaknya bakal ikut. Nah, lalu name brand inilah yang menjadi salah satu bahan oleh media untuk melakukan kampanye ya. Sadar tidak sadar melakukan kampanye meskipun bukan dalam masa tahapan kampanye. Contoh ketika Kaisang berbisnis menjadi entrepreneur seperti ayahnya katanya, itu kan sudah di brand sejak dulu. Sejak Jokowi menjadi presiden, nama Kaisang ini sudah muncul dengan entrepreneurship-nya katanya. Bisnis A, bisnis B, bisnis C, kan kayak gitu. Jadi name brand ini ya, ini bisa dibentuk dalam praktik dinasti politik itu menggunakan media salah satunya. Itulah pentingnya media. Apalagi sadar tidak sadar peran media ini sangat signifikan ketika melakukan dalam tanda petik kampanye meskipun bukan dalam tahapan kampanye. Ini sangat luar biasa peran media ini ya. Lalu kalau kita lihat sejak kapan sih media ini mendapatkan tempat yang begitu signifikan, mendapatkan peran yang begitu besar dan penting, itu sejak 1999, di mana peran media ini sangat signifikan digunakan oleh partai politik dalam membangun branding, dalam membangun opini, dan juga dalam meruntuhkan opini orang lain gitu.
Nah, lalu selanjutnya partai politik ini kan merupakan kendaraan. Jadi mau tidak mau media ini harus dipergunakan. Maka dari itu media ini pasca 98 ini menjadi sangat erat dengan yang namanya partai politik. Karena tubuh partai politik ini butuh yang namanya promotion, butuh yang namanya opinion, dan itu dibangun oleh media. Nah, yang terakhir mungkin media sebagai marketing ya. Marketing politik ini itu dapat dikatakan juga berbahaya jika masuk dalam industri politik. Namun media ini digunakan untuk menjadi sebuah istilahnya alat serang ya, menjadi sebuah alat serang bagi salah satu pihak untuk menjatuhkan lawan politiknya. Nah, dinasti politik berbahaya memang bagi kehidupan kita, kehidupan berdemokrasi kita ya, sangat berbahaya karena akan menciptakan adanya sebuah konsentrasi kekuasaan. Dapat dikatakan akan menciptakan sebuah konsentrasi kekuasaan, ekonomi politik, dan juga nepotisme yang begitu besar dalam sebuah jaringan yang berbasis darah bernama keluarga. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, lalu bagaimana meruntuhkan itu? Tentu media juga menjadi senjata paling ampuh, karena media ini dapat dikatakan penjaga demokrasi. Salah satu pilar demokrasi ini adalah kebebasan pers, dan media mendapatkan tempat penting juga untuk menjaga demokrasi. Tetapi seperti pisau bermata dua, media ini juga bisa justru menghancurkan proses demokrasi ini jika media tersebut tidak bertanggung jawab dan media tersebut digunakan oleh otoritas kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan. Ini yang berbahaya. Maka dari itu saya berharap media-media di Indonesia, media-media pemberitaan besar di Indonesia ini, televisi maupun media online ini bisa menjadi sebuah penjaga benteng terakhir dari demokrasi selain Mahkamah Konstitusi gitu. Itu ya mungkin pembahasan kita malam hari ini. Lain waktu kita akan membahas lagi lebih spesifik dan lebih dalam tentang peran media dalam pemenangan pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila mana banyak sekali kekeliruan dan juga banyak sekali yang mengkritisi apa yang saya sampaikan. Karena dalam dunia digital ini kita dapat memberikan sebuah tekanan, dapat menyampaikan aspirasi, dapat menyampaikan sikap politik kita sebagai warga negara, salah satunya melalui kanal YouTube, dan saya sudah melakukan ini. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.